Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin ali kulli ashabi wal qurba wal tabi'in wa tamina yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وبسندنا المتصل إلى الإمام أبي داود سليمان ابن أشعث السجستاني رحمه الله تعالى قال باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. Ini hadis membahas tentang dipisahnya jamaah perempuan di dalam masjid anir rijali dari jamaah laki-laki. Jadi perempuan spesial, laki-laki spesial. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Amr Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warithi qala haddatsana Ayyub an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lau tarakna hadzal baba lin nisa'i ay lakana khairan wa ahsana. Bersumber hadis dari Abdullah ibn Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tarakna hadzal baba lin nisa'i." Kata Rasul, andainya kita tinggalkan, kita spesialkan pintu di sini lin nisa'i khusus untuk jamaah perempuan. Awalnya tadi kan ada fi'lu syarat lau tarakna. Jawabnya mana? Dihadzaf, dibuang. Kenapa? Karena jelas. Bisa diketahui bahwasanya kalaunya tidak terjadi percampuran, di situ jelas khairan, di situ jelas ahsan. Kenapa? Karena li'alla takhtalitan nisa birrijal fid dukhuli wal khuruji minal masjidi. Dispesialkan Rasul tadi satu pintu, satu jalan untuk jamaah perempuan masuk ke dalam masjid ini agar tidak tercampur mereka dengan jamaah laki-laki, baik itu masuk ataupun keluar. Karena dikhawatirkan ada yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan di dalam ini hadis fihi dalilun ala anna nisaa la yakhtalitna fil masajidi ma'ar rijal. Jalan masuknya dan jalan keluarnya aja dibedakan, dipisahkan. Nah, berarti keberadaan mereka di dalam masjid pun itu harus dipisah, spesial. Ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan. Bal ya'tazilna fi janibil masjidi wa yusallina hunaka bil iqtida'i ma'al imam. Lah, macam di Al-Karamah kan spesial. Ada bangunan khususnya untuk jamaah perempuan. Itu misalnya apa? Acara-acara, baik itu misalnya hari raya Fitri ataupun Adha. Lah. Fakana Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma asyaddat tiba'an lisunnati. Ini Abdullah ibn Umar berbeda dengan bapak beliau sendiri. Kalaunya Sayyiduna Umar itu paling eksis dalam memakai ra'yun,
paling eksis dalam memakai logika. Sehingga pada beberapa kejadian, peristiwa, kadang-kadang beliau lebih mengandalkan ra'yun ketimbang misalnya ada sebuah hadis atau sebagainya. Kenapa? Karena berlandaskan misalnya maslahatul mursalah ataupun misalnya tindakan preventif sadduz dzara'i. Bahkan di dalam asbab ikhtilaf fuqaha di situ ada membahas latar belakang kenapa ulama-ulama Irak mereka ini eksis aktif dalam ra'yun yang berkenaan dengan ra'yun. Ra'yun itu kan meliputi qiyas, la istihsan, apalagi. Nah, selidik diselidiki ternyata itu sampai kepada guru-gurunya, sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini sangat mengikuti, sangat mengidolakan terhadap terhadap Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi Abdullah ibn Mas'ud dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun Abdullah ibn Umar sendiri ini padahal anak. Justru beliau di antara kalangan sahabat yang alergi daripada eksis untuk memakai ra'yun. Tapi belakangan anak daripada Abdullah ibn Umar sendiri itu lebih cenderung sifatnya persis kepada kakeknya, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, pada keterkaitan tentang waktu kebolehan keluar pada perempuan. Waktu kebolehan keluar pada perempuan. Di dalam hadis di situ pada malam hari perempuan dibolehkan keluar untuk melaksanakan hajatnya. Itu dijadikan pedoman oleh Abdullah ibn Umar. Kenapa? Karena hadisnya ada. Nah, tapi anak daripada Ibnu Umar sendiri itu justru melakukan pelarangan. Baik malam pun tidak boleh. Kenapa? Nah, karena beliau memperhatikan mungkin di dalamnya di situ ada sadduz dzara'i, lah tindakan preventif. Apalagi kalaunya zaman sekarang lebih bisa diterapkan yang menurut cucu daripada Umar ibn Khattab tadi. Coba kalaunya misalnya zaman sekarang dibiarkan perempuan malam-malam keluar keluyuran. Nah, ini akan terjadi. Sebulan tadi keluar malam-malam, 2-3 bulan selanjutnya kada sedang baju. Ke pasar pulang mencari ukuran. Lah, nah itulah tadi kadang-kadang anaknya kada terturut abahnya. Mbah siapa nang menurutnya? Bisa jadi kepada cucunya. Macam di sini. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu paling eksis di qiyas, paling eksis di ra'yun. Tapi anak beliau Abdullah ibn Umar ini di antara sahabat yang paling alergi memakai ra'yun. Nah, anak daripada Abdullah ibn Umar ataupun tadi cucu Sayyidina Umar itu sendiri justru mengikut jejak langkah kakeknya Sayyidina Umar, itu eksis pada ra'yun. Nah, begitulah. Jadi jangan sedih. Misalnya tadi abahnya alim, anaknya jakital geng motor. Bisa aja ke cucu karena turunnya angka alimannya, kesolihannya tadi bisa. Nah, kemudian lagi falam yadkhul minal babil ladzi ju'ila lin nisa'i hatta mata. Saking berpegang teguhnya beliau tadi terhadap sunnah, Abdullah ibn Umar
lam yadkhul minal babil ladzi ju'ila lin-nisa hatta mata. Beliau tidak memasuki pintu yang dikhususkan untuk jamaah perempuan. Nah itu orang bahari. Ya kan kita di sekolahan dah, maha santri disuruh ya kita lah untuk mengambil sesuatu. Kebetulan benda tadi itu ada di kelas, ada di lokal maha santriwati. Disuruh akan misalnya ambil di kelas 2 ataupun di lokal 2. Bingung inya di mana lokal 2 han saking mulai awal sekolah tah sampai para lulus sekolah misalnya. Kada tahun lalu jangankan namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tempat nang babinian aja tah paribasanya kada tahu. Oh dikira aja itu asrama. Nah, seandainya tah ada ini kada. Belum lagi kelas 2 ya kalau lah kelasnya hafal, nomor mejanya hafal, dan hafal lawan lapik-lapik mejanya warna ungu jar kambang-kambangnya itu ada kemos-kemosnya pulang. Lah belum lagi kelas 2. Tapi di sini kada ada Bang, insyaallah. Kada ada. Nah, kemudian lagi wabihi ilaihi qala nafi'un falam yadkhul minhu ibnu umar radhiyallahu ta'ala anhuma hatta mata wa qala ghairu abdul warith qala amrun huwa asahhu wabihi ilaihi qala haddatsana muhammad ibn qudamah ibn a'yan qala haddatsana ismail an ayyuba an nafi'in qala qala umar ibn al-khattab radhiyallahu ta'ala anhu bi ma'nal haditsil mutaqaddim wa huwa as-sahhu. Wabihi ilaihi qala haddatsana Qutaibatu yakni Ibnu Sa'idin. Qala haddatsana Bakrun yakni Ibnu Mudhar. An Amr bin al-Harithi an Bukairin an Nafi'in radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Inna Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nafi pasti ujungnya kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Dulu beliau sebagai budaknya lalu dimerdekakan. Tapi ketika dimerdekakan tadi, kalau pang misalnya baampih pada Sayyidina Umar terus mulai saat jadi budak sampai dimerdekakan, istiqomah, mulazamah, akhirnya banyak juga periwayatan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Pasti bilanya Nafi sambungannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kana yanha ayyadkhula min babin nisa. Beliau melakukan pelarangan laki-laki tidak boleh masuk dari babin nisa, pintu yang diperuntukkan khusus jamaah perempuan. Kemudian kita sambung selanjutnya babu ma yaqulur rajulu inda dukhulihi al-masjid. Hadis membahas apa yang dibaca seseorang ketika dia ingin masuk ke dalam masjid. Apa yang dibaca di hadis ini akan diajarkan. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Utsman ad-Dimashqi qala haddatsana Abdul Aziz yakni ad-Darawardi an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid rahimahullahu qala sami'tu Aba Humaidin au Aba Usaidin al-Ansari radhiyallahu anhu annahu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim. Salah seorang kalian apabila masuk ke dalam masjid. Artinya apa? Idza aradta, apabila engkau ingin masuk ke dalam masjid. Berarti belum lagi. Apabila engkau ingin masuk ke dalam masjid, pas misalnya di Muhara Lawang, batis kanan dimasukkan, fal yusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di sini menyebutkan fal yusallim. Di riwayat lain itu salim, taslim. Nah,
Alangkah baiknya digabung. Walaupun tadi di dalam Allahumma Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wasallim. Kalau misalnya salam benar aja, lah menuruti hadis ini ya tidak jadi aja. Lah menuruti hadis ini ya tidak jadi persoalan. Dan salam ini yang memakruhkan kalaunya misalnya dipisah, di ifrat. Solawat aja salamnya kada ada, salamnya aja solawat kada ada. Ini ada dua kubu. Mutaqaddimin itu tidak memakruhkan ifrat, baik itu solawat saja sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, atau misalnya salam aja terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak makruh. Nah, mutaakhirin nang memakruhakan. Nah, jadi di sini satu pengetahuan. Jadi kalau misalnya orang dua-duanya sholli dan salim, bagus. Kalau satu aja, ya paling tidak kan ada pedomannya, kelompok mutaqaddimin. Jadi tidak mudah menyalahkan dirinya, legowo aja. Dan amarnya di situ fal yusallim, ini menunjukkan lin nadab. Nah, summa liyaqul, setelah dia tadi masuk ke masjid mengucap salawat salam kepada baginda Rasul, summa liyaqul Allahumma ftahli abwaba rahmatika, fa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kok ada perbedaan? Ketika masuk tadi rahmah, ketika keluar tadi fadlun. Qala at-Tibi rahimahullah, la'alla sirra fi takhsisir rahmati bid-dukhul wal fadli bil khuruj anna man dakhala ishtaghala bima yuzlifuhu ila thawabihi wa jannatihi fayunasibu dzikrar rahmati wa idza kharaja ishtaghala bibtigha'ir rizqi al halal fanasaba dzikrul fadli. Kalau dia masuk ke dalam masjid, dia kan di situ berbimbang dengan amal ibadah untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga. Thawab dan jannah ini merupakan rahmah. Kalau keluar, kenapa disuruh tadi meminta fadlun? Nah, karena keluar di sini, keluar dia dari masjid tadi, ishtaghala bibtigha'ir rizqil halal. Pedagang ketika misalnya masuk azan zuhur, ditinggalkan dagangannya, sembahyang berjamaah. Nah, setelah sembahyang berjamaah, keluar untuk meneruskan mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak istri. Nah, rezeki nang halal ini munasabahnya disebutkan dengan fadlun. Lalu sesuai Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kama qala ta'ala fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi. Menyebarlah kalian dan cari min fadlillahi. Berarti apa? Fantashiru disuruh menyebar. Rezeki itu bukan hanya di satu tempat. Ada di beberapa tempat. Ada misalnya melewat menjadi tukang gunting, bisa di sana. Ada sebagai pedagang ini, ada sebagai paman sayur, ada penjual, macam-macam. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi. Kemudian lagi wabihi ilaihi qala haddatsana Ismail bin Bishr bin Mansurin. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Abdullah ibn al-Mubarak an Haywah ibn Shuraih. Qala laqitu Uqbah ibn Muslimin faqultu lahu. Laqitu, aku pernah berjumpa. Aku ketemu dengan Uqbah ibn Muslim, faqultu lahu, aku minta kejelasan. Faqultu lahu, aku minta kejelasan terhadap Uqbah ibn Muslim.
balagoni annaka haddatsa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Uqbah ibn Muslim, sampai hadis, sampai kabar kepada aku, engkau pernah menghadiskan sebuah hadis, sebuah ilmu yang berasal dari Abdullah ibn Amr ibn As, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, annahu kana idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Qala aqab, apakah cukup hanya sampai di situ aja, sampai minasyaitonir rajim, mulai a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim? Apakah sampai sana cukup? Selesai sudah bacaannya, tidak ada sambungannya? Qultu na'am, ya memang sampai di situ pengajaran daripada Nabi. Terus ketika dibaca doa tersebut, ketika masuk masjid tadi, qala fa idza qala dzalika, kata Rasul, apabila seseorang yang masuk masjid membaca doa tadi, qala syaitanu hufidha minni sairul yaum, sepanjang harinya, sisa daripada hari-harinya, hufidha minni, dia dijaga daripada gangguanku, kata syaitan. Jadi kalau misalnya tadi masuk ke masjid misalnya jam 8 pagi, dia baca sebelum masuk a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, maka dari jam 8 terus sisa harinya, sisa waktunya itu dijagakan oleh Tuhan daripada gangguan syaitan. Bahkan syaitan sendiri yang mendeklarasikan hufidha minni sairul yaum. Terus masuk kita kepada bab selanjutnya. Nah, jadi difahami daripada hadis tadi bahwasanya masjid ini merupakan salah satu syiar Tuhan. Dan ada tata krama khusus. Ada protokoler khususnya. Masuknya kaki kanan, kemudian tadi ada bacaannya, dan setelah masuk itu dianjurkan, disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Makin banyak aturannya, makin banyak tata keramanya, protokolernya, menunjukkan bahwasanya tempat itu mulia. Lah, masjid Baitullah. Nah, seperti itu kalau misalnya masuk ke dalam masjid. Nah, bukan masjid tadi itu dijadikan sebagai murni tempat rekreasi, bukan seperti itu. Babu maja'a fi sholati an dukhulil masjid. Hadis membahas tentang salat tahiyatul masjid. Salat an itu karena masuk masjid. Ya, sembahyang tahiyatul masjid. Wa bihi ilaihi qala haddatsana al-Qanabi qala haddatsana Malikun an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an Amr ibn Sulaimin az-Zuraqi an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul masjida falyusalli sajdataini min qabli ay yajlisa. Ada amar lagi. Nah, ini pun amarannya lin nadab. Kenapa? Karena misalkan seseorang itu masuk masjid, dia tidak melakukan tahiyatul masjid, ada gantinya, ada pilihan. Apa? Itu membaca tasbih. Fal yusalli sajdataini min qabli ay yajlisa. Apakah 2 rakaat? Lebih silahkan. Nah, minimal 2 rakaat. Kemudian min qabli ay yajlisa, kita lihat di dalam. Kenapa sebelum duduk tadi itu disuruh untuk sajdataini ay rak'ataini, salat tahiyatul masjid. Ini merupakan ta'ziman lil masjidi, pengagungan kita, penghormatan kita lil masjidi terhadap masjid, yang mana masjid merupakan bentuk daripada syiar Tuhan, syiarullah.
Qala al-Khattabi fihi minal fiqhi, istimbat fikihnya, pahaman fikihnya daripada hadis di atas. Idza dakhalal masjida, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, kana alaihi ayyusalli rak'ataini tahiyyatal masjid qabla ayyajlisa. Dia dianjurkan sekali untuk sholat 2 rakaat, bentuk penghormatan terhadap masjid sebelum dia duduk. Dan di sini hukum masuk masjid sebelum duduk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Walaupun tahiyatul masjid ini bisa terwakilkan misalnya dengan sholat sunat yang lain. Dia bisa masuk. Contoh, misalnya hendak sembahyang ke masjid, hendak sembahyang berjamaah. Nah, ketika masuk ke dalam masjid, orang sudah iqamah, nak sembahyangan sudah. Nah, daripada misalnya berbimbang dengan tahiyatul masjid, di situ akan ketinggalan berjamaah dengan imam. Paling tidak rakaatnya lah ketinggalan, masbuk jadinya. Nah, lalu apa? Itu bisa masuk. Nah, terwakilkan oleh sembahyang fardu itu sendiri, tahiyatul masjidnya tadi. Itu bisa. Dan di sini kemudian pengumuman. Pokoknya bilanya masuk masjid, sholat 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid tadi. Wasawa'un kana dzalika fi jumu'atin, baik itu terjadinya pada hari Jumat, au ghairiha, ataupun hari-hari yang lain. Kanal imamu alal mimbari, baik imam pada saat hari Jumat sudah berada di atas mimbar, au lam yakun, ataupun belum, tetap disuruh untuk tahiyatul masjid. Kenapa? Karena di dalam ini hadis, li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amma walam yakhussa. Beliau tidak ada memberikan pengkhususan. Kalau misalnya imam pada hari Jumat, khotib sudah di atas mimbar, lalu di situ ada rukhsah, ada dispensasi untuk tahiyatul masjid, tidak ada. Rasul membawa dengan idza jaa ahadukum al masjid, pokoknya apabila masuk ke masjid, falyusalli sajadataini min qabli ayyajlisa. Jadi umum. Qultu hadzal qaul huwa sahih kama jaa musarrahan fir riwayat atiyah an Jabirin radhiyallahu taala anhu. Jadi nang pengumuman sembahyang tahiyatul masjid tadi bagi siapapun ini didukung oleh riwayat yang bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, jaa yaumal jumu'ah, datang menghadiri salat Jumat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, sedangkan Rasul pada waktu itu tengah berkhutbah. Datang rajul terlambat, mulai bahari juga lah terlambat-lambat nih ada. Faqala asallaita ya fulan, Rasul sedang berkhutbah di atas mimbar, diallah. Asallaita ya fulan, qala la, belum wahai Rasul, tidak. Qala qum farka, bangun, farka, salatlah. Qala al-Khattabi rahimahullah wa qad ikhtalafa an-nas fi hadza, faqala bi dhahiril hadits asy-Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Hawaihi, wa ilaihi dhahabal Hasan al-Basri wa maqhulun. Jadi secara zahir hadis, nah, ketika tadi imam di atas, khatib di atas mimbar, sudah masuk, duduk, lalu ditegur oleh Rasul, sembahyang dulu 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid. Nah, Imam Syafi'i, Ahmad ini memakai lahir hadis, secara lahiriah hadis. Lalu tadi umum. Nah, pokoknya bilanya masuk tahiyatul masjid. Nah, wa qalat ta'ifatun, ada sekelompok ulama, idza kanal imamu 'alal mimbar yajlis, idza kanal imam 'alal mimbar yajlisu wa la yusalli. Kalaunya imam ataupun khotib sudah berada di atas mimbar, kita yang terlambat tadi, ya sudah duduk. Jangan sembahyang tahiyatul masjid. Ganti apa? Ganti tasbih. Ini waqalat ta'ifatun.
Wa ilaihi dhahaba Ibnu Sirin wa Atha Ibnu Abi Rabah wa Nakhai wa Qatadah wa ashabur ra'yi, dan ini merupakan qaul ataupun pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun qala akhbarana Abdul Wahid ibn Ziyadin qala akhbarana Abu Umaisin Utbah ibn Abdullah ibn Amir ibn Abdullah ibn Zubair an rajulin min Bani Zuraikin an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwal haditsil mutaqaddim. Zada thumma liyaq'ud ba'du in sya'a au liyadhhab li hajati. Ini ada tambahan periwayatan. Kalau ziyadatus thiqah, penambahan riwayat dari rawi yang thiqah, itu makbul, itu diterima. Jadi setelah sembahyang tahiyatul masjid, summa liyaqud, kalaunya dia mau duduk i'tikaf setelah tahiyatul masjid, ya silahkan, monggo. Auliya dhahab li hajatihi, atau dia bergegas pergi li hajatihi untuk mengambil hajatnya ataupun untuk menunaikan hajatnya. Kenapa? Kenapa ke masjid, masuk ke dalam masjid, kacamata tertinggal? Nah, pakai apa tadi? Sebelum ambil kacamata, ya tahiyatul masjid dulu. Mbak tuntung tahiyatul masjid, summa liyadhhab li hajatihi. Silahkan ambil kacamatanya tadi. Lah. Nah. Itu tah. Cuma tadi perintah Rasul di dalam hadis fal yusolli itu amarnya bukan lil wujub, tapi hanya lin nadab. Dia bisa diganti dengan tasbih. Kalau misalnya lil wujub, jingkar bobohan nang baba baik di masjid, jingkar bobohan tukang nang sedang renovasi di masjid, kan keluar masuk di masjid toh. Haur-haur sembahyang tahiyatul masjid aja lah lamanya diwajibkan. Nah itulah agama Islam ini luar biasa. Nah, rahmatnya tadi luas. Kemudian babu fadlil qu'udi fil masjid. Hadis membahas kelebihan ataupun fadilah duduk fil masjid. Kalau secara makna umum ya masjid atau misalnya musalla. Tapi kita perkecil, masjid di situ apa? Tempat tadinya dia sholat. Kita perkecil maknanya. Lah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana al-Qa'nabiyyu an Malikin an Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fih ma lam yuhdits aw yaqum. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat senantiasa mendoakan terhadap salah seorang kalian madama fi musallahu alladhi shalla fihi, sepanjang dia berada duduk di musallanya, duduk di tempat yang tadinya dia sembahyang. Misalnya antara maghrib isya, tuntung sembahyang maghrib, kada sendirian, duduk bewirid bebacaan sampai isya. Nah, mulai inya tadi selesai sembahyang maghrib bewirid sampai ke isya, itu malaikat senantiasa tusolli. Sholla, sholatan dari malaikat itu ialah doa. Lah, artinya memintakan ampun. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi kalau hendak didoakan malaikat, antara satu sembahyang dengan sembahyang yang berikutnya, duduk aja, gena aja di situ sampai masuk auto sembahyang berikutnya. Nah, itu senantiasa didoakan malaikat tadi. Nang nyaman tuh ya, maghrib lawan isya. Kenapa? Jaraknya kada terlalu jauh. Nah, kita cenang gampang-gampang aja dulu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu.
Malam yuhdis. Oh, ada muqayyadnya. Jadi malaikat tadi senantiasa mendoakan, memintakan ampun kepada orang yang masih bertahan di tempat dia sembahyang. Maka misalnya tadi di tempat inya sembahyang, tempat sembahyang tadi di mana? Di masjid pulang, di musalla pulang, lah, atau di rumah. Pada sekarang ini kan ya di rumah ya kalau lah. Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Aw yakum, selama dia tidak berdiri. Maksud berdiri itu aja kita lah melakukan kegiatan yang sifatnya tadi itu sia-sia. Lamunnya berdiri tadi bang, misalnya sembahyang itu lain, itu tetap dapat. Ini maksud yakum di sini berdiri ataupun melakukan yang sia-sia. Biar kada berdiri, biar berduduk aja. Mbak Tuntung sembahyang maghrib, nang dihadapi HP, dikira tadi apa? Burudahkah di dalam HP-nya tadi? Sekalinya apa? Chat-chatan, han, ya kita lah. Sekalinya aja kita apa? Nang diudak, darling, di mana ikam, misalnya, han, di dalam masjid. Kada cocok ya kalau lah. Tapi kira-kira di sini kada ada seperti itu. Memang nang dibukanya itu aja kita lah Yasin di HP-nya. Nang dibukanya itu apa? Tabarok di HP-nya. Nang dibukanya itu apa? Rotib haddad kira-kira. Kemudian lagi wabihi ilaihi qala haddatsana al-Qa'nabi an Malikin an Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi sholatin maka natis sholatu tahbisuhu. Sepanjang sholat tadi itu menahan dia. Menahannya tadi apa? Ia menanti untuk masuk sholat selanjutnya. Bapaknya bertasbih, berwirid, atau misalnya iktikaf kalau kebetulan di dalam masjid. La yamna'uhu ayyan qaliba ila ahlihi illa sholatu. Tidak ada yang mencegahnya untuk pulang ke keluarganya, untuk pulang ke rumahnya illa sholah, melainkan karena menanti kedatangan sholat selanjutnya. Kemudian wabihi ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammadun an Thabitin an Abi Rafi'in an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalul 'abdu fi salatin makana fi musallahu yantadhiru as-salata. Hadis selanjutnya ini menegaskan yantadhiru as-salata, menanti-nanti. Taqulul malaikatu Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansorifa, sampai dia pulang. Mbah sampai masuk isya tadi buirit pulang misalnya. Nah, sampai mana inya tuntung bawirit bulik, nah, sampai situlah malaikat mendoakan. Aw yuhditha, atau sampai dia tadi berhadas. Faqila, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan yuhdits? Ma yuhditsu wahai Rasul? Qala yafsu au yabrita. Kentut. Cuma kentutnya ini ada dua versi. Jadi ada fusa, ada burat. Kalaunya fusa, rihun yakhruju bi ghairi sautin yusma'u. Kentut yang keluar tanpa suara yusma'u. Jadi bekantutnya itu nah, kada ada lalu suaranya kedengaran. Cuma biasanya nang kada bersuara ini juga aja kita lah nang maulah daur. Nah, beda kalanya durat. Kalanya durat sautun yakhruju minad dubur. Kentutnya tadi bersuara. Nah, ini ketahuan nam. Cuma biasanya kada berbau. Kenapa ya? Ini sudah supan. Lah, karena itu kan ada di dalam hadis ketika azan dikumandangkan, syaitan itu lari terbirit-birit sampai lah durat. Artinya apa? Ya kayaknya kita melihat lah kira-kira syaitan itu bukah ketika mendengar suara azan, kantut-kantut berbunyi ya kita lah. Kenapa? Karena durat redaksinya kan berbunyi. Ya apakah ya lah bunyi kantut syaitan yang berbunyi itu. Nah, kemudian lagi wabihi ilaihi qala haddatsana Hisham akhbarana Utsman ibn Abil Atikah al-Azdi an Umair bin Hani'in al-Ansi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang